tanpa berpikir lama, Putri Dewi dan juga Raja Putra memutuskan untuk menerima tantangan tersebut dan mulai menjalankannya satu persatu. Tantangan yang pertama, Raja Putra dan Putri Dewi telah melewatinya. Demikian pula tantangan yang kedua. Tibalah sekarang di tantangan yang ketiga. Tantangan ini merupakan tantangan yang terbesar bagi Raja Putra dan Putri Dewi. Raja Putra dan Putri Dewi bingung memilih antara cinta dan harta. Setelah berpikir lama, berpikir 100 kali lipat, akhirnya Raja Putra dan Putri Dewi memutuskan untuk memilih cinta. Karena Raja Putra dan Putri Dewi sadar bahwa tanpa adanya cinta, harta itu tidak mungkin. Sangyang Momedi. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan kecil di Bali, hiduplah seorang raja bernama Raja Putra. Kerajaannya terkenal akan kemakmuran dan kebijaksanaan. Hingga bencana mulai menimpa kerajaannya. Ladang mulai mengering, hujan tak kunjung turun, dan rakyat mulai menderita. Raja Putra yang menyadari akan hal ini merasa putus asa dan berusaha mencari solusi. Hingga ia berkonsultasi ke para pendeta dan penasihatnya. Di sana ia mendengar akan Sangyang Momedi, sesosok makhluk gaib yang dipercaya bisa memberikan bantuan kepada siapapun jika diberikan dengan cara yang benar. Putri Dewi merupakan anak perempuan dari Raja Putra. Ia merupakan seorang putri yang gagah dan pemberani. Dengan senantiasa ia menawarkan diri kepada sang ayah untuk menemani sang ayah mencari Sangyang Momedi. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berjalan ke tengah hutan. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya tibalah mereka di tengah keliling hutan. Di sana, di atas batu besar, terdapat sosok yang sangat menyeramkan dengan mata yang bercahaya dan aura mistis yang sangat-sangat kuat. Sosok tersebut tak lain adalah Sangyang Momedi. Sangyang Momedi yang mengetahui kedatangan mereka. Sangyang Momedi pun berbicara. Siapa yang berani memasuki tempat suci ini? Tanya Sangyang Momedi menggelegar. Raja Putra pun menunduk hormat. Perkenalkan Sangyang Momedi, saya Raja Putra. Kerajaan saya menderita, rakyat saya hidup susah payah. Saya memohon bantuanmu, Sangyang Momedi, kata Raja Putra. Putri Dewi pun menimpali. Benar sekali, Sangyang Momedi, kami mohon bantuanmu. Karena kami mengalami kekeringan dan kami tidak tahu harus berbuat apa, timpal Putri Dewi. Setelah mendengar penjelasan itu, Sangyang Momedi pun berpikir bahwasanya dia tahu
bahwa bantuan tidak sembarangan bisa diberikan kepada orang-orang. Jika ia ingin diberikan bantuan, maka tentu orang itu harus sanggup menerima tantangan dan tantangan yang diberikan oleh Sang Yang Memedi. Sang Yang Memedi pun kembali berbicara. Rupanya kau kesini untuk meminta bantuanku, tanya Sang Yang Memedi. Raja Putra pun hanya bisa mengangguk. Sang Yang Memedi pun menatap mereka berdua dengan tajam. Bahwasanya Sang Yang Memedi tahu bahwa bantuan tidak boleh diberikan kepada sembarangan orang. Tentu ada syarat yang harus dipenuhi. Rupanya kalian kesini ingin meminta bantuanku. Sebelum saya memberikan kalian bantuan, tentu ada syarat yang harus kalian lakukan, kata Sang Yang Memedi. Kami siap menerima apapun syaratnya. Lalu apa yang harus kami lakukan? Sahut Putri Dewi. Yang harus kalian lakukan adalah, yang pertama, kalian harus siap menghadapi roh-roh jahat di dalam hutan ini. Yang kedua, kalian harus bisa memasuki gua yang sangat mistis dan memecahkan teka-teki di dalamnya. Yang ketiga, kalian harus bisa memilih antara cinta dan harta, tegas Sang Yang Memedi. Tanpa berpikir lama, Putri Dewi dan juga Raja Putra memutuskan untuk menerima tantangan tersebut dan mulai menjalankannya satu persatu. Tantangan yang pertama, Raja Putra dan Putri Dewi telah melewatinya. Demikian pula tantangan yang kedua. Tibalah sekarang di tantangan yang ketiga. Tantangan ini merupakan tantangan yang terbesar bagi Raja Putra dan Putri Dewi. Raja Putra dan Putri Dewi bingung memilih antara cinta dan harta. Setelah berpikir lama, berpikir 100 kali lipat, akhirnya Raja Putra dan Putri Dewi memutuskan untuk memilih cinta. Karena Raja Putra dan Putri Dewi sadar bahwa tanpa adanya cinta, harta itu tidak mungkin bisa berguna dengan baik. Setelah Raja Putra dan Putri Dewi dapat menghadapi 3 tantangan tersebut, Raja Putra dan Putri Dewi pun kembali menemui Sang Yang Memedi. Di sana, Sang Yang Memedi dengan penuh penghargaan berbicara. Ternyata kalian bisa menghadapi 3 tantangan yang saya berikan. Baiklah, sebagai gantinya, saya akan memberikan kalian bantuan berupa hujan yang rakyat kalian butuhkan, kata Sang Yang Memedi. Raja Putra dan Putri Dewi dengan amat senang berterima kasih kepada Sang Yang Memedi. Raja Putra dan Putri Dewi pun memutuskan untuk kembali ke istananya. Dan benar saja, sesampainya Raja Putra dan Putri Dewi di istana, hujan mulai turun rintik-rintik dan semakin lama menjadi hujan lebat. Rakyat merasa sangat senang menyambut kedatangan hujan ini. Pada akhirnya, kerajaan mulai makmur dan rakyat kembali hidup bahagia. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah, jangan pernah meninggalkan kesetiaan demi sesuatu yang menurut kalian semua lebih berharga.
Karena bisa saja sesuatu yang kalian sangat kejar itu dapat memperburuk situasi dan kondisi kehidupan kalian ke depannya.